Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam acara Oke Dokter. Pada episode Oke Dokter kali ini kita akan membahas mengenai operasi plastik pada wajah. Apa saja sih yang sebenarnya dilakukan dan prosedur-prosedurnya? Apakah ada dampak bahaya atau dampak negatif yang dapat timbul dari operasi plastik pada wajah? Nah, saat ini sudah kedatangan di studio seorang dokter estetik dan ahli anti-aging, yaitu Dr. Ellen M. Biomed, AAM. Halo, selamat pagi dokter. Pagi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya dok, jadi kali ini kita berbincang-bincang sedikit sih dok mengenai dari operasi plastik pada wajah. Nah sebenarnya apa sih dok tujuan awalnya seseorang itu melakukan operasi wajah itu? Oke, bicara mengenai bedah plastik. Secara general bedah plastik itu dibagi menjadi dua. Ada bedah plastik rekonstruksi dan bedah plastik estetik atau kosmetik. Pada bedah plastik rekonstruksi dilakukan dengan alasan medis, misalnya untuk mengkoreksi bagian badan yang mengalami kecacatan sejak lahir, atau karena kecelakaan, atau cedera, atau penyakit tertentu. Kemudian yang kedua adalah bedah plastik kosmetik atau estetik. Itu dilakukan tanpa alasan medis, tapi bertujuan untuk meningkatkan penampilan fisik seseorang dan kemudian untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, seperti itu. Berarti memang bedah plastik itu memang ada dibagi dua dan kali ini kita lebih membahas ke bedah plastik yang kosmetik itu ya dok ya. Nah untuk bedah plastik kosmetik pada wajah itu sebenarnya ada nggak sih dok dampak buruk atau efek jangka panjang yang dapat timbul setelah kita melakukannya? Oke, semua tindakan medis pada dasarnya ada resiko dan efek samping dari tindakan itu. Yang paling umum dari bedah plastik, kosmetik atau estetik itu adalah pertama swelling atau bengkak setelah tindakan. Kemudian hematom atau bruising, memar, lalu juga ada numbness atau rasa baal yang bersifat sementara di bagian yang area yang dioperasi. Kemudian yang jarang terjadi adalah terbentuk jaringan parut atau luka parut, kemudian juga infeksi dan setelah itu kematian yang paling berat. Tapi itu semua bisa diminimalisir dan dicegah agar tidak terjadi seperti itu. Berarti memang ada resiko yang dapat timbul namun tidak selalu terjadi dan dapat dicegah ya dok ya? Betul. Nah untuk proses operasi bedah plastik kosmetik pada wajah itu sebenarnya kayak gimana sih? Yang saya tahu kan biasa awalnya itu saat kita konsultasi itu biasa dilihat dari bagian mata atau bagian hidung. Nah sebenarnya apakah kayak filler ataupun tanam benang ataupun botox itu sebenarnya termasuk dalam proses operasi atau bagaimana dok? Oke, filler, tanam benang, dan botox adalah tindakan estetik non-operasi minimal invasif. Kalau untuk pemasangan implan seperti itu adalah tindakan estetik bedah plastik, jadi termasuk ke operasi invasif seperti itu. Nah untuk perbedaan sendiri antara minimal invasif dan tindakan operasi atau invasif itu secara umum kayak gimana sih dok? Kalau yang minimal invasif tentunya yang tidak terlalu banyak melukai. Kalau yang invasif itu perlukannya lebih banyak, contohnya pada operasi atau bedah plastik seperti itu. Jadi resikonya juga lebih tinggi di yang operasi itu daripada yang minimal invasif. Tapi pada tindakan bedah plastik itu hasilnya lebih permanen dibanding dengan yang minimal invasif, karena minimal invasif itu ada jangka waktunya seperti itu. Oke, berarti memang berbeda antara minimal invasif dan juga tentang yang invasif atau operasi itu. Nah untuk jangka waktu yang dokter sebutkan tuh sebenarnya kira-kira berapa sih dok dari setelah kita melakukan operasi plastik itu bertahannya itu berapa lama sih di tubuh kita itu? Untuk tindakan seperti thread lift, filler, botox biasanya bertahan 6-18 bulan tergantung produk yang digunakan, kemudian tergantung metabolisme dan paparan radikal bebas pasien tersebut. Seperti itu. Tapi setelah masa berlakunya habis, dia akan kembali seperti semula. Jadi bukan lebih kendur atau lebih jelek seperti itu, hanya kembali seperti semula aja. Kembali ke kondisi awal sebelum dilakukan operasi itu ya dok ya. Nah setelah kita melakukan operasi ini, ada yang mengatakan katanya wajah kita menjadi lebih rawan cedera, misalnya terbentur lebih gampang luka, atau lebih gampang menunjukkan memar. Nah itu bagaimana sih dok? Apakah memang benar seperti itu atau bagaimana? Bagian yang dilakukan operasi lebih rawan cedera itu jika cederanya terjadi ketika belum full recovery. Jadi strukturnya belum terbentuk dengan sempurna gitu. Jadi otomatis lebih rawan seperti itu. Tapi kalau sudah strukturnya sudah oke, tidak ada masalah. Oke, berarti mungkin kalau masih dalam masa pemulihan, masa recovery masih dapat terjadi mungkin seperti cedera atau benturan, bisa berisiko sedikit ya dok ya? Ya, betul. Nah mungkin lebih baiknya untuk sahabat sehat konsultasikan ke dokternya dahulu jika ada masalah-masalah setelah melakukannya ya dok ya? Betul. Saat kita melakukan operasi ini dok, sebenarnya prosedurnya itu bagaimana sih dok? Apakah ada bagian tubuh kita yang diambil atau dibuang dari wajah kita atau prosedurnya kira-kira seperti apa? Kalau itu tergantung sama tujuan awalnya. Jadi kalau hidungnya tadi, misalnya kita bicara mengenai rinoplasti ya, atau operasi hidung atau nose job. Misalnya tadinya hidungnya tuh kecil, terus mau dibesarkan, otomatis ada penambahan. Bikin lebih mancung gitu ya dok ya? Otomatis ada penambahan, bisa menggunakan implan. Tapi ketika hidungnya keadaannya besar, terus mau dikecilkan, atau tulangnya ada yang menonjol, atau cupingnya mau dikecilin, otomatis malah ada yang dikurangi gitu. Jadi tergantung sama tujuannya. Kalau mau menambahkan ukuran misalnya, atau memperbaiki
memperbaiki ukuran bisa ditambahkan implan, atau kalau ada yang menonjol bisa dikurangi bagian jaringan yang menonjol tersebut. Berarti berbeda-beda pada setiap orang dan setiap kondisinya dok ya? Betul, Apakah ada yang kebutuhan. diambil dan juga apakah ada yang ditambahkan ya kira-kira seperti itu. Nah, saat kita melakukan operasi ini dok, setelah kita melakukan operasi apakah lebih susah pada misalnya kita mengontrol ekspresi wajah, misalnya kita jadi lebih nggak sakit nih, misalnya sakit atau rasa kaku saat tertawa terbahak-bahak, atau kita jadi susah membuka mulut lebar, itu ada pengaruhnya nggak sih dok? Kalau sudah full recovery tidak ada pengaruhnya Tidak sih. berpengaruh. Tapi kalau ketika baru 1 sampai 2 minggu setelah tindakan masih ada swellingnya, kemudian kadang masih ada numbness atau hematom, otomatis akan lebih terasa ketika berekspresi seperti itu. Akan lebih terasa ketika berekspresi, namun jika sudah full recovery tidak ya dok ya? Ya, sama tergantung lokasi operasinya. Kalau di hidung tentunya nggak ada pengaruh sama ekspresi wajah kalau ketawa ya kan. Iya, misalnya pada bagian hidung atau bagian mata ya tentunya tidak berpengaruh pada Iya, wajah ya dok begitu. ya? Nah, saat ini kan banyak sekali dok di Indonesia ini bertebaran klinik kecantikan, ada tempat operasi plastik. Sebenarnya cara kita kayak tips dok, cara kita memilihnya tuh bagaimana sih dok? Ya kita tahu, oh ini yang benar dilakukan oleh dokter, ini mungkin ada curiga nih kenapa sama ini, ada nggak sih dok? Nah, oke. Jadi menentukan tempat klinik dan dokter untuk melakukan yang betul. melakukan operasi itu adalah salah satu yang terpenting setelah kita meyakinkan diri kita sendiri untuk melakukan operasi gitu ya. Nah, jadi pasien dianjurkan untuk melakukan research atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai prosedur yang akan dilakukan, kemudian bagaimana dampaknya, efeknya, bagaimana apa yang dia inginkan, ekspektasi seperti apa, seperti itu. Kemudian mencari referensi juga sebanyak-banyaknya mengenai dokter dan klinik tempat mau melakukan itu. Jadi carilah dokter dan klinik yang aman, yang izinnya resmi dan memiliki sertifikat yang sesuai dengan kompetensinya seperti itu. Oke, berarti selain kita lihat dari kliniknya, kita juga meresearch atau melihat dari dokternya sendiri ya dok ya. Dan juga tadi ada yang menarik yang dokter katakan di awal, kita setelah kita meyakinkan diri kita ingin melakukan tindakan itu ya dok, di awal. Betul. Tentunya harus diyakinkan dahulu ya sahabat sehat. Nah, untuk sahabat sehat gini dok, apakah sebenarnya boleh melakukan operasi plastik itu ada mulai usia berapa dok? Apakah saat remaja kita sudah boleh, saat pubertas, atau masih usia sudah 20-an, 40-an itu bagaimana dok? Oke, jadi kembali sama yang tadi saya utarakan mengenai bedah plastik, ada yang rekonstruksi dan ada yang estetik atau kosmetik. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya rekonstruksi, misalnya untuk mengkoreksi struktur dari tubuh, bagian dari tubuh, otomatis bisa dilakukan kapan saja ketika itu diperlukan. Kemudian kalau dia bedah plastik kosmetik atau estetik, tergantung juga sama tindakannya. Misalnya pada rinoplasti itu lebih baik menunggu ketika tulang rawannya sudah terbentuk sempurna, yaitu kurang lebih usia 15 tahun. Seperti itu. Tapi kembali lagi semua tindakan medis itu pastinya jika dilakukan pada usia yang tua dengan segala underlying disease atau penyakit penyertanya pasti akan lebih berisiko tinggi dibandingkan dengan bila dilakukan pada usia muda dalam keadaan sehat seperti itu. Oh, berarti misalnya pada orang yang sudah berumur dan juga ada mungkin penyakit-penyakit atau ada obat-obat di konsumsi harian, mungkin harus beritahu dokter ya dahulu. Betul. Ya dok ya sebelum melakukan tindakan ya dok. Nah, kalau tadi kan kita ada bahas mengenai efek buruknya dok. Kalau dari efek baiknya dok, sebenarnya ada nggak sih tujuan lain kita melakukan operasi plastik selain untuk mempercantik diri? Ada nggak manfaat yang kita dapatkan untuk tubuh kita dok? Oke. Jadi kalau semua tindakan medis sebenarnya kita lakukan untuk tujuannya untuk mendapatkan efek baiknya ya dok ya. Gitu. Jadi salah satunya kalau untuk bedah plastik, kalau tadi rekonstruksi adalah memperbaiki struktur agar bisa berfungsi dengan baik. Jadi misalnya pada kasus septum nasi ada yang belok, itu akan mengganggu pernafasan. Pada bagian hidung ya dok ya? Pada bagian hidung, batas hidungnya septum nasi itu. Ketika dioperasi dia akan bernafas lebih baik otomatis, jadi fungsi pernafasannya juga lebih bagus seperti itu manfaat yang lain. Kemudian untuk bedah plastik kosmetik atau estetik, manfaatnya adalah untuk meningkatkan penampilan fisik seseorang sehingga orang tersebut lebih percaya diri, jadi kualitas hidupnya juga lebih meningkat. Seperti itu. Berarti saat kita melakukan aktivitas atau pekerjaan kita jadi lebih percaya diri, tentunya lebih nyaman juga ya dok ya buat kitanya. Kita keluar lebih pede, nggak takut minder-minder mungkin ya dok ya. Betul. Nah, ini ada beberapa nih dok yang orang takutkan mungkin atau mungkin berpikir lebih banyak untuk melakukan operasi plastik tuh, ada yang bilang katanya setelah kita operasi plastik kita harus kontrol terus-menerus, atau ada yang bilang istilahnya kecanduan. Terus sebenarnya bagaimana sih dok secara dalam sisi medisnya dok? Kalau untuk harus kontrol terus-menerus, sebenarnya kalau tindakannya satu ya kontrolnya setelah itu aja. Paling untuk melepas benang kalau jahitannya menggunakan benang yang tidak bisa diabsorb atau serap sendiri ya seperti itu. Tapi kalau untuk harus bolak-balik jadi merawat tubuh terus, itu sih sebenarnya kembali ke orangnya. Sebenarnya tidak, kalau dari operasi sendiri itu tidak membutuhkan kontrol terus-terusan seperti itu. Untuk kembali lagi ke orangnya. Berarti memang tergantung dari orangnya sendiri masing-masing ya dok ya. Nah, pada beberapa
beberapa kasus nih dok, operasi plastik itu ada yang hampir dilakukan berulang-ulang kali sampai orangnya mencapai merasa diri itu sempurna. Sebenarnya ada nggak sih operasi plastik yang cukup dilakukan ya sekali kunjungan dok? Jadi kita sekali datang langsung kelar gitu, kita nggak perlu kontrol lagi, nggak perlu bagaimana, sebenarnya ada nggak sih dok? Ya ada banget, sebenarnya bisa banget operasi itu cuma dilakukan satu kali. Tapi kenapa orang berulang-ulang? Bisa jadi misalnya terjadi komplikasi dari tindakan, misalnya pakai infeksi atau perforasi sehingga harus dikoreksi ulang. Atau yang paling sering adalah karena efek psikologis dari pasien tersebut. Efek psikologis itu didapatkan bisa dari lingkungan atau kata-kata orang lain bahwa ternyata menyadarkan pasien itu bahwa selama ini bentuk yang saya inginkan, yang saya idam-idamkan ternyata nggak cocok ya sama muka saya, akhirnya minta direvisi ulang. Atau ada juga gangguan psikologis yang membuat seseorang merasa tidak pernah puas gitu dengan keadaan fisiknya, jadi minta dioperasi lagi. Nah itulah peran penting dari konsultasi antara dokter dan pasien. Di situ harus terjalin komunikasi yang jelas, bagaimana ekspektasi pasien. Kemudian dokter akan menjelaskan apakah ekspektasi itu bisa direalisasikan, apakah realistis atau tidak gitu. Atau dokter ada pertimbangan lain, misalnya ternyata bentuk yang diinginkan tidak sesuai dengan proporsi wajahnya seperti itu. Nah jadi itu harus dikomunikasikan semuanya agar tujuan awalnya nanti sesuai sama hasil akhirnya. Gitu. Ya oke. Berarti lebih awal kita bilang ke dokternya kita maunya kayak gimana sih jadinya, kira-kira apa yang kita harapkan setelah kita lakukan ini ya dok. Jadi bisa connect antara dokter dan juga antara yang melakukan pasiennya itu sendiri dok. Betul. Nah, oke, terima kasih dok. Nah sekarang kita akan membahas beberapa artikel yang disiapkan oleh tim Oke Dokter. Nah yang pertama dok, keseringan oplas wajah 4 artis Korea malah jadi aneh. Bagaimana tanggapannya dok? Oke, kalau itu keseringan oplas malah jadi aneh, itu definisi anehnya gimana? Mungkin yang dimaksud dengan aneh adalah tidak sesuai dengan ekspektasi tadi aku bilang. Jadi untuk mencegah berulang-ulangnya itu harus dikomunikasikan dulu pengennya seperti apa. Kadang tuh orang bawa foto saya maunya seperti ini, tapi belum tentu yang bentuk seperti itu cocok dengan wajahnya. Belum tentu balance dengan proporsi wajahnya seperti itu. Jadi perlu dikomunikasikan agar tidak terjadi berulang-ulang. Agar juga tidak kecewa tentunya setelah kita melakukannya. Dok, kita akan lihat artikel yang berikutnya. Nah, ini ada ditunjukkan foto before after, mungkin before yang atas, yang after setelahnya itu. Kenapa sih dok bisa sampai tampaknya lebih berbeda dibanding sebelumnya, itu bagaimana dok? Kalau tadi kan tampak lebih bengkak ya, kalau seperti itu bisa terjadi karena komplikasi tindakan. Tapi biasanya bengkaknya juga nggak sebesar itu sih foto yang tadi gitu. Yaitu itu juga harus dikomunikasikan, dokter akan menjelaskan, mengedukasi apa yang mungkin terjadi setelah operasi. Seperti apa, jadi pasiennya juga tidak terkejut gitu. Berarti emang masih belum terlalu jelas juga bagaimana sampai bisa bengkak seperti itu. Tentunya mungkin ada masalah lainnya juga bisa mempengaruhi ya dok ya? Iya betul. Nah sekarang kita akan lihat headline yang selanjutnya dok. Raih rekor dunia wanita 60 tahun ini hobi operasi plastik. Nah, bagaimana tanggapannya dok? Apakah sampai menjadi suatu hobi ini? Ya itu tadi mungkin bisa jadi apakah dia memang ada efek psikologisnya seperti itu. Biasanya kalau sudah konsultasi dengan dokternya akan mengarahkan apakah ini dia memang menginginkan itu karena dia butuh atau memang ada gangguan psikologis seperti itu. Contohnya tadi yang merasa badannya tidak sempurna gitu. Jadi nah ini kan dikatakan pada usia 60 tahun, sebenarnya masih aman nggak sih dok? Atau ada batasan akhir kita melakukan operasi plastik, ada nggak sih usia berapa? Kalau untuk batasan akhir sih tidak ada, bisa dilakukan pada usia berapapun. Yang penting tadi underlying disease-nya dilihat dulu tidak ada penyakit penyerta, jadi bisa dilakukan dengan baik. Berarti dilihat dari kondisi fisiknya orang itu sendiri dan juga apakah ada obat-obatannya juga berpengaruh ya dok ya? Ya betul. Nah sekarang kita akan melihat beberapa pertanyaan dari sahabat sehat yang sudah bertanya di media sosial Instagram. Penyebab operasi plastik gagal itu apa sih dok? Nah ini bagaimana dok? Oke, jadi operasi plastik dikatakan gagal itu biasanya ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan tujuan awal operasi. Itu tadi yang saya bilang pentingnya komunikasi di situ. Jadi nanti dokter akan memberitahu bahwa ini ekspektasinya seperti ini, realistis atau tidak, bisa direalisasikan apa enggak, sesuai apa enggak dengan bentuk wajahnya seperti itu. Kalau menurut dokter ada pertimbangan lain, misalnya lebih bagus kalau proporsinya seperti ini, maka sudah dijelaskan dari awal. Jadi ketika selesai tindakan udah tahu gitu, oh seperti ini bukan seperti ekspektasi saya karena alasannya seperti ini gitu ya kan. Tapi kalau komunikasinya kurang jelas,
bisa terjadi seolah-olah gagal karena tidak sesuai sama tujuan awalnya gitu. Berarti komunikasi itu sangat penting ya dok ya untuk Betul. saat konsultasi di awal. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasan singkatnya mengenai dari bedah plastik ini. Nah, untuk sahabat sehat di rumah yang sudah mengetahui mengenai informasi bedah plastik ini, tentunya mempertimbangkannya dahulu sebelum melakukannya. Apakah efek sampingnya, resikonya, dan juga apa sih yang diharapkan setelah melakukan operasi plastik bisa dikonsultasikan dengan lengkap kepada dokter sebelum kita melakukannya. Nah, sahabat sehat, jangan lupa dukung terus MOP Channel dengan klik tombol subscribe, like video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman-teman kalian. Dan jika kalian pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang saya pamit dahulu. Saya Dr. John. Saya Dr. Ellen. Sampai jumpa kembali.